Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Anak bukan hanya anugerah tetapi juga amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Juga disebutkan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu yang artinya, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya, dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian orang tua mengira bahwa memperhatikan anak hanya terbatas pada sandang, pangan, dan papan. Ini adalah keliru. Pendidikan anak dalam Islam mencakup pendidikan akidah, akhlak, ibadah, intelektual, serta fisik dan sosial. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Pendidikan yang diperoleh di rumah akan menjadi pondasi dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah anak yang lahir ke dunia kecuali dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu, bagaimana peran guru di sekolah dalam pendidikan anak? Dalam keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh sebagian orang tua, tentu lembaga pendidikan atau sekolah menjadi wadah pendidikan terbaik untuk menimba ilmu bagi anak. Sejatinya, lembaga pendidikan merupakan sebuah wadah yang membantu orang tua. Maka seyogyanya bagi orang tua untuk turut mengambil peran dalam pendidikan anak. Membiasakan segala macam kegiatan pendidikan yang sebelumnya telah diaplikasikan oleh guru kepada anak, sehingga proses pendidikan yang telah dilakukan di sekolah tidak hanya berlaku saat di sekolah, tetapi juga di rumah. Dan kita harus menyadari bahwa waktu di sekolah sangat terbatas. Anak lebih banyak bersama orang tua. Karena itu, kerjasama antara guru dan orang tua adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia pendidikan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan anak. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya ambil untuk membangun kerjasama antara guru dan orang tua dalam pendidikan anak. 1. Komunikasi yang baik dan terbuka. Kita dapat mewujudkan dengan membuat grup WhatsApp dan mengadakan pertemuan rutin agar dapat berbagi cerita dan pengalaman, sehingga akan saling mendukung dan memahami satu sama lain. Dalam pertemuan rutin tersebut, guru juga dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan sekolah dan rencana pendidikan di sekolah, serta untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. 2. Membentuk komite sekolah atau persatuan orang tua dan guru. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menjenguk ketika ada yang sakit atau ketika ibu melahirkan. Selain itu, POMG juga akan terlibat dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh sekolah. Dengan demikian, akan terjalin kedekatan antara orang tua dengan sekolah, sehingga akan saling memberikan manfaat. 3. Kegiatan Parents Project. Guru mengundang orang tua untuk hadir di sekolah, membuat satu proyek tertentu bersama anak. Contohnya, menggambar, mewarnai,
menanam, ataupun memasak. Kegiatan ini akan semakin menumbuhkan kedekatan antara orang tua dan anak dan juga memberikan pengalaman tersendiri bagi anak. 4. Kegiatan membaca dan bercerita bersama orang tua. Orang tua membacakan cerita kepada anak. Dilakukan menjelang tidur ataupun waktu luang lainnya. Kemudian orang tua membuat laporan secara berkala kepada guru. 5. Orang tua mendampingi anak dalam menghafal Al-Quran, surat maupun hadis, serta praktek ibadah. 6. Menghadirkan psikolog di sekolah sebagai wadah konseling demi mendukung perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi program kerjasama antara guru dengan orang tua yang telah berjalan. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui program-program mana saja yang efektif untuk dilaksanakan, agar semakin baik lagi dan tercapai tujuan sesuai yang diharapkan. Demikian langkah-langkah yang dapat kita terapkan dalam rangka menjalin kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendidik anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.